Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 20 yang terdiri dari Diva Hardisa Fauzia, Olivia Dwi Putri, dan Rizda Adinda HA. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Efektivitas Penggunaan e-riset pajak sebagai sumber referensi akademik dan penulisan skripsi mahasiswa. Selanjutnya, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya selaku Diva Ardisa Fauziah. Di sini latar belakang kenapa kami mengambil proposal penelitian ini. Yang pertama, karena DJP telah membuat transformasi digital dengan menyediakan platform yang bernama e-riset pajak. Mahasiswa maupun pihak luar dari DJP yang membutuhkan sumber terpercaya atau kredibel untuk mendukung kualitas skripsi terkait perpajakan dapat memanfaatkan aplikasi e-riset pajak. Adapun sebagian mahasiswa atau pihak luar masih belum memanfaatkan atau memahami akses dan potensi e-riset secara optimal. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama yakni apakah mahasiswa telah mengetahui tentang e-riset pajak? Yang kedua, sejauh mana pemanfaatannya? Yang ketiga, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kualitas informasi? Yang keempat, kendala penggunaan e-riset pajak. Yang kelima, hubungan pemanfaatan e-riset pajak dengan kualitas skripsi. Adapun batasan masalah yang diambil, yakni yang pertama, subjek penelitian adalah mahasiswa yang sedang atau telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan topik yang berkaitan dengan perpajakan. Yang kedua, penelitian ini hanya berfokus pada e-riset pajak sebagai sumber referensi. Yang ketiga, perspektif pengguna mahasiswa dalam penggunaan e-riset pajak. Yang keempat, data kuantitatif, yakni dengan menggunakan kuesioner. Yang kelima, periode penelitian terbatas waktu hanya selama pengerjaan proposal penelitian ini. Selanjutnya, Selanjutnya, slide ini akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu kami ingin mengevaluasi sejauh mana e-riset pajak dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, khususnya dalam konteks penulisan skripsi. Yang kedua, kami ingin menelusuri persepsi mahasiswa terhadap kualitas informasi yang tersedia di dalam platform tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, kami juga ingin mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi mahasiswa ketika mengakses atau menggunakan e-riset. Yang keempat, kami ingin menganalisa hubungan pemanfaatan dan efektivitas skripsi dalam penggunaan e-riset pajak. Baik, dalam melakukan penelitian ini, kami fokus dalam manfaat penelitiannya secara teoritis, yaitu bagi mahasiswa sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian tentang pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam konteks akademik dan penulisan skripsi. Dan yang kedua, secara praktis, bagi mahasiswa sebagai referensi penggunaan sumber terpercaya dalam penyusunan skripsi. Yang kedua, bagi DJP adalah untuk masukan untuk pengembangan e-riset pajak. Yang ketiga, bagi kampus yaitu sebagai bahan evaluasi pembimbingan skripsi. Selanjutnya, untuk hipotesis penelitiannya sendiri, H0 dianggap tidak berpengaruh dan H1, penggunaan riset pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas penulisan skripsi. Selanjutnya, Baik, landasan teori yang pertama adalah teknologi acceptance model atau TAM yang dikembangkan oleh Davis. Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu
perceived usefulness atau persepsi kemanfaatan, dan perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan. Dalam konteks penelitian ini, teori TAM digunakan untuk menganalisis sejauh mana mahasiswa menerima dan menggunakan e-riset pajak sebagai sumber informasi. Yang kedua, efektivitas sistem informasi. Dalam teori ini, efektivitas sebuah sistem informasi dilihat dari beberapa indikator, antara lain kelengkapan informasi, kemudahan akses, keakuratan data, dan relevansi konten dengan kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga adalah konsep literasi informasi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui kapan mereka membutuhkan informasi, bagaimana cara mencarinya, serta bagaimana mengevaluasi dan menggunakan informasi tersebut secara tepat. Konsep ini penting karena keberhasilan mahasiswa dalam pemanfaatan e-riset pajak sangat bergantung pada tingkat literasi informasi mereka. Yang keempat, kami menyertakan studi pendukung sebagai contoh dari Nurmansyah dan Agusti tahun 2024 yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap manfaat dan dorongan dari lingkungan sekitar, seperti dosen dan teman, dapat mempengaruhi niat mahasiswa untuk menggunakan platform perpajakan digital seperti Vortex. Ini memberikan gambaran bahwa faktor sosial juga berperan dalam penggunaan e-riset. Yang terakhir, yaitu studi pendukung dari Binekas dan Larasati tahun 2020 menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi terhadap kualitas informasi dan pengetahuan perpajakan cenderung lebih aktif dalam menggunakan media digital perpajakan. Temuan ini semakin menguatkan relevansi penelitian kami terhadap karakteristik mahasiswa pengguna e-riset pajak. Selanjutnya, ada asumsi dan metode yang digunakan. Yang pertama, ada asumsi pengetahuan. Mahasiswa di sini mengetahui pengetahuan dasar terkait pajak dan sedang mengerjakan skripsi yang berkaitan dengan perpajakan. Yang kedua, ada asumsi aksesibilitas. Platform e-riset pajak sendiri dapat diakses oleh seluruh responden. Yang ketiga, asumsi objektivitas. Responden memberikan jawaban secara jujur dan objektif berdasarkan pengalaman pribadi dalam menggunakan aplikasi e-riset pajak. Yang keempat, asumsi kesesuaian data. Data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara dapat mencerminkan kondisi aktual penggunaan e-riset pajak di kalangan mahasiswa maupun dari pihak luar. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, metode yang digunakan yakni metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan terukur mengenai efektivitas penggunaan e-riset pajak oleh mahasiswa. Data sendiri dikumpulkan melalui kuesioner. Adapun alat dan bahan yang digunakan, untuk alatnya yang pertama ada kuesioner digital dengan menggunakan Google Form ataupun Microsoft Forms, yang kedua ada Microsoft Excel, yang ketiga ada laptop, yang keempat aplikasi komunikasi berupa WhatsApp atau email. Untuk bahannya sendiri, yang pertama yakni data primer atau bahan utamanya dari hasil kuesioner dengan mahasiswa. Yang kedua, data sekunder merupakan statistik penggunaan e-riset pajak dari DJP. Yang ketiga, literatur teoritis, yakni berasal dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik pengambilan sampelnya. Sampel dipilih dengan metode proposed sampling dengan kriteria mahasiswa akuntansi atau perpajakan yang telah atau sedang skripsi mengenai e-riset pajak. Targetnya diperkirakan minimal 50 responden. Selanjutnya, teknik pengolahan data sendiri. Data diolah melalui
tabulasi awal di Microsoft Excel, lalu diuji secara statistik menggunakan SPSS seperti analisis deskriptif dan analisis korelasi antar variabel. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, kami menghitung rata-rata setiap indikator yang terdapat dalam kuesioner. Selanjutnya, menampilkan frekuensi dan persentase responden untuk setiap kategori jawaban. Dan yang terakhir, interpretasi nilai rata-rata dilakukan berdasarkan interval untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap efektivitas riset pajak dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Selanjutnya, Adapun metode yang diperkirakan akan digunakan untuk proposal penelitian ini, yang pertama yakni ada metode kuantitatif deskriptif, digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan terukur berdasarkan data numerik. Adapun karakteristik utama dari metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu menggunakan data kuantitatif yang berupa angka. Instrumen yang digunakan yaitu dengan kuesioner berskala Likert nilai 1-5, dengan hasil akhirnya berupa statistik deskriptif yang berupa rata-rata, persentase, ataupun distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkah penelitiannya, yang pertama yakni populasinya merupakan mahasiswa yang sedang atau telah mengerjakan skripsi bertemakan perpajakan. Untuk sampelnya, mahasiswa yang dapat menggunakan aplikasi e-reset pajak. Pengumpulan datanya sendiri menggunakan Google Forms atau Microsoft Forms. Untuk hasil akhirnya atau analisis datanya menggunakan aplikasi Excel dan SPSS dengan mengambil rata-rata, persentase, dan skala Likert-nya. Baik, metode untuk pengumpulannya kami menggunakan metode pengumpulan data kombinasi, yaitu metode yang menggabungkan data dengan data primer dan data sekunder. Metode ini dipilih untuk memperoleh hasil penelitian komprehensif, akurat, dan valid, serta memungkinkan terjadinya triangulasi data. Triangulasi data sendiri yaitu teknik untuk memberikan dan mengonversi informasi berbagai sumber guna meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian. Nah, data primer sendiri dalam penelitian ini yaitu kami kumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner, yaitu dengan kriteria responden mahasiswa akuntansi atau perpajakan yang sedang atau telah menyusun skripsi tentang perpajakan dan mengetahui atau pernah menggunakan e-riset pajak. Tujuan pengumpulan data primer ini yaitu mengetahui tingkat pemanfaatan e-riset pajak, mengukur persepsi terhadap kualitas dan kemudahan informasi, mengidentifikasi kendala penggunaan. Yang keempat, menganalisis hubungan e-riset dengan efektivitas penulisan skripsi. Alat pengumpulan data primer yaitu menggunakan skala Likert 1-5 atau sangat tidak setuju sampai sangat setuju dengan platform Google Form atau Microsoft Form dan didistribusikan melalui WhatsApp atau email. Selain data primer, penelitian ini juga diperoleh dari dokumen atau sumber eksternal yang telah tersedia. Beberapa contoh sumber data sekunder yang digunakan antara lain statistik penggunaan e-riset pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, skripsi mahasiswa yang mencantumkan e-riset atau platform digital sebagai sumber referensi. Yang ketiga, literatur ilmiah berupa jurnal, artikel, dan buku. Data sekunder ini juga berfungsi untuk melengkapi dan mendukung temuan dari data primer, memberikan konteks, tren,
terhadap penggunaan e-riset secara umum, serta memperkuat kerangka teori dan pembahasan dalam analisis hasil penelitian. Dengan demikian, data sekunder memberikan dimensi tambahan agar penelitian ini menjadi lebih utuh dan mendalam. Selanjutnya, metode analisis menggunakan SPSS. Kami melakukan uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, serta regresi linier untuk melihat pengaruh penggunaan e-riset terhadap efektivitas skripsi. Di mana langkah-langkahnya yang pertama yaitu entry data hasil kuesioner, yang kedua uji statistik deskriptif, min, max, dan standar deviasi. Yang ketiga uji validitas menggunakan Pearson dengan nilai lebih dari 0,3 dan sigma kurang dari 0,05. Dan keempat, uji reliabilitas Coinbase Alpha lebih dari 0,7 yang artinya reliable. Dan yang kelima, analisis regresi linear uji T dan uji F. Selanjutnya, interpretasi skala Likert 1-5 dan mengelompokkan hasil dalam 5 kategori, yaitu dari yang sangat tidak efektif hingga sangat efektif. Skala Likert-nya sendiri dibagi menjadi 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dan kategori efektivitasnya dihitung mulai dari 0 sampai dengan 100%, dari sangat tidak efektif hingga sangat efektif. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Variabel X-nya yaitu efektivitas penggunaan e-riset pajak. Kuesioner yang akan dipertanyakan mulai dari kemudahan akses, kelengkapan informasi, hingga kualitas konten. Yang kedua, variabel Y, yaitu bagaimana pemanfaatan e-riset pajak. Kuesionernya akan berkaitan dengan penggunaan untuk referensi skripsi, dan kemudahan mencari data. Skala pengukurannya seperti yang telah kami sampaikan, yaitu menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya, pengujian hipotesisnya ya tentu uji regresi linear untuk pengaruh X terhadap Y. Keputusannya, apabila hasil P value-nya kurang dari 0,05, hipotesis akan diterima, sedangkan P value lebih dari sama dengan 0,05, hipotesisnya akan ditolak. Penelitian ini diharapkan nanti akan menunjukkan bahwa e-riset pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penyelesaian skripsi mahasiswa. Platform e-riset pajak ini harus perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, Baik, demikian presentasi proposal penelitian yang kami ajukan mengenai efektivitas penggunaan e-riset pajak sebagai sumber referensi akademik dan penulisan skripsi mahasiswa. Kami berharap rencana penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.